Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah ada di hari yang baru dan mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan sebagai berkat yang pertama mengawali semua berkat Tuhan yang kita semua akan terima sepanjang hari ini, kita akan sedia hati untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Dan judul renungan kita untuk hari ini edisi 31 Oktober 2021 yaitu kita bersukacita dalam Tuhan. Kita bersukacita dalam Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena pemeliharaan kasih-Mu sehingga nyata dalam hidup kami, dan sampai pada saat ini Tuhan kami masih berada dengan keadaan yang baik dan selalu sedia untuk menerima berkat Tuhan. Kami akan dengarkan pekabaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul Kita Bersukacita dalam Tuhan. Dan ayat inti kita Mazmur 104 ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 104 ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sandarkanlah diri Anda sepenuhnya di tangan Yesus. Renungkan kasih-Nya yang besar. Dan saat Anda merenungkan penyangkalan diri-Nya, pengorbanannya yang tak terbatas dibuat untuk kita, agar kita harus percaya kepadanya. Hatimu akan dipenuhi dengan sukacita suci, kedamaian yang tenang, dan kasih yang tak terlukiskan. Ketika kita berbicara tentang Yesus, ketika kita memanggil Dia dalam doa, keyakinan kita bahwa Dia adalah juru selamat kita yang pengasih akan menguatkan, dan karakternya akan tampak lebih dan lebih indah. Kita dapat menikmati kasih yang sempurna, dan sementara kita sepenuhnya percaya bahwa kita adalah milik-Nya melalui adopsi, kita mungkin sudah merasakan suasana surga. Tunggu Tuhan dalam iman. Tuhan menarik jiwa dalam doa dan membuat kita merasakan kasih-Nya yang berharga. Kita memiliki kedekatan dengannya dan dapat mengadakan persekutuan yang manis dengannya. Kita memperoleh pandangan berbeda tentang kelembutan dan belas kasihannya, dan hati kita hancur dan dilebur dengan merenungkan akan kasih yang diberikan kepada kita. Kita benar-benar merasakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa. Kedamaian kita seperti sungai, gelombang demi gelombang kemuliaan bergulung ke dalam hati, dan kita bersama dengan Yesus dan Dia bersama kita. Kita memiliki rasa kesadaran akan kasih Tuhan, dan kita bersandar pada kasih-Nya. Tidak ada bahasa yang bisa menggambarkannya. Itu di luar pengetahuan. Kita adalah satu dengan Kristus. Hidup kita disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Kita memiliki kepastian bahwa ketika Dia yang adalah hidup kita datang, maka kita juga akan tampil bersama Dia dalam kemuliaan. Dengan keyakinan yang kuat, kita bisa menyebut Allah Bapa kita. Apakah kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roh-Nya membuat kita seperti Yesus Kristus dalam temperamen dan watak, dan kita mewakili Kristus kepada orang lain. Ketika Kristus tinggal di dalam jiwa, fakta itu tidak bisa disembunyikan, karena Dia seperti sumur air yang mengalir hingga kehidupan yang kekal. Kita hanya bisa mewakili keserupaan dengan Kristus dalam karakter kita, dan kata-kata kita, pengabaian kita, menghasilkan dalam diri orang lain kasih yang dalam. Taat semakin meningkat bagi Yesus, dan kita menjadikan nyata bahwa kita selaras dengan gambar Yesus Kristus. Jadi saudara, luar biasa kita bersukacita di dalam Tuhan, yaitu dengan merenungkan, dengan bagaimana kita merasakan, kita mendengarkan, merasakan, dan semuanya itu kita bisa rasakan hanya di dalam Yesus. Kemarin kita telah pelajari tentang Kristus adalah pengharapan kemuliaan di dalam, bahkan di dalam
keberdosaan kita sekalipun, dalam kekurangan-kekurangan kita sekalipun, Kristus adalah pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan kemuliaan. Dan selanjutnya adalah kita merasakan sukacita di dalam Yesus. Walaupun kita tahu bahwa menjalani hidup tidak mudah. Akan ada banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita hidup di dalam Yesus, maka setiap problema yang kita hadapi akan memacu iman kita untuk tetap bertumbuh di dalam Yesus. Dan hasilnya adalah kita merasa bahagia. Kita merasa bersukacita walaupun di tengah kesusahan, di tengah penderitaan. Dan ini dapat dirasakan hanya oleh orang-orang yang hidup dekat dengan Yesus. Artinya begini saudara, kalau saudara mencintai Yesus, tidak boleh hanya di luar saja. Saya berikan sebuah ilustrasi, ini humor guru-guru Yahudi. Mereka ada seorang guru, ini humor guru-guru Yahudi. Katanya ada seorang yang membangun atau membuat kebun jeruk. Dan kemudian satu waktu dia mengajak orang-orang untuk mampir ke kebun jeruk dan menikmati hasil daripada kebun jeruk. Lalu kemudian mereka pergi, banyak orang pergi. Lalu kemudian ada seorang yang berkata kepada pemilik kebun jeruk setelah mereka menikmati jeruk di kebun itu. Lalu dia katakan bahwa, kenapa saya selalu memakan jeruk yang asam sekali? Itu saya ambil di pinggiran kebun ini. Dan memang saya waktu itu mengambilnya tidak memberitahukan, artinya saya mencuri. Jadi saya mencuri yang di pinggiran kebun dari jeruk ini, kebun jeruk ini. Dan saya selalu mendapatkan jeruk yang asam. Jadi ketika saya mau diajak ke sini, saya sebenarnya ragu, tapi saya mau coba. Apa kata pemilik kebun ini? Ya benar. Mengapa saudara mendapatkan jeruk yang asam? Karena memang di kebun jeruk ini saya menanam jeruk yang asam semuanya di pinggir-pinggir daripada kebun ini. Sehingga kalau ada yang mau mencuri, mereka akan mendapatkan jeruk asam dan mereka tidak akan curi lagi. Mereka tahu bahwa jeruk di kebun ini asam. Padahal saudara, saya menanam jeruk yang manis di tengah-tengah. Jadi di pinggiran itu jeruk asam, tetapi di bagian tengah ini adalah jeruk yang manis. Nah, itulah sebabnya ilustrasi ini saudara sama dengan bagaimana kehidupan Yesus. Kalau kita hanya tinggal di kulit-kulitnya, kita beragama hanya kulit-kulit, hanya asal nama, kita tidak masuk ke dalam kekristenan itu, kita tidak akan mendapatkan manisnya hidup dengan Yesus. Walaupun kita mengalami penderitaan, tetapi ada manis yang akan kita rasakan. Saudara, demikian kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita hidup di dalam Yesus, benar-benar hidup di dalam Yesus. Kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih renungan yang indah. Kiranya Tuhan, kami mau hidup di dalam Yesus dan benar-benar di dalam Yesus. Agar apapun yang kami hadapi, kami tidak takut, kami tidak ragu jalan sendiri karena Yesus beserta kami. Berkati kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.